Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, istighfar merupakan kalimat yang biasa dibaca ketika seseorang ingin memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya manusia merupakan tempatnya salah dan dosa, sehingga tak ada seorang pun manusia yang luput dari salah dan dosa. Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang ma'sum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Namun yang perlu kita ketahui bahwa ternyata ada beberapa golongan orang yang justru akan ditolak istighfarnya dan juga taubatnya meskipun ia membaca istighfar sampai 1000 kali setiap harinya. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 3 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salah satu cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan terus memperbanyak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan jalan dan juga cara agar dosa-dosa kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, yang artinya, jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan cara membaca istighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu perintahan Allah di dalam Al-Quran, seperti yang termaktub dalam salah satu firman Allah di dalam surat Hud ayat 3, yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang-orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Quran surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap dosa-dosa hambanya, meskipun dosa-dosa tersebut sangat banyak, meskipun dosanya menjulang tinggi sampai ke langit, dan meskipun dosanya memenuhi bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya dan meninggalkan semua perbuatan dosa tersebut serta tidak mengulanginya lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, dan beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, dan kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi,
kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan dengan sepenuh bumi. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, meskipun demikian, menurut para ulama mengatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak akan bermanfaat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Guru Bakit dalam salah satu kajiannya, beliau menyampaikan kalam para ulama yang menjelaskan tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 3 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah meskipun 1000 kali istighfar. Golongan yang pertama yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang berzina. Kemudian setiap kali ia sudah berzina, lalu ia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, tinggalkanlah perzinahan itu dan jangan mengulanginya lagi, maka engkau pasti akan aku ampuni. Namun selama engkau masih melakukan zina, maka aku tidak akan pernah mengampunimu." Adapun yang dimaksud tidak akan diterima taubatnya di sini, yaitu jika seseorang bertaubat namun ia terus melakukan dosa tersebut, sebab salah satu syarat diterima taubat dan istighfarnya seseorang yaitu meninggalkan dosa tersebut dan ngazam dalam hatinya tidak akan mengulangi dosa tersebut lagi. Kemudian golongan yang kedua yaitu seseorang yang memakan harta haram milik orang lain. Maka apabila seseorang memakan harta haram atau harta yang bukan miliknya atau tanpa izin pemiliknya, dan kemudian ia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, kembalikanlah harta haram yang telah engkau makan tersebut kepada pemiliknya dan mintalah ridhonya untuk setiap makanan yang telah engkau makan, maka engkau pasti akan aku ampuni. Dan selama engkau masih tidak mengembalikannya dan engkau masih memakan harta haram tersebut, maka aku tidak akan pernah mengampunimu dan juga menerima istighfarmu meskipun engkau terus beristighfar kepadaku." Kemudian golongan yang ketiga yaitu seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang memperlihatkan auratnya atau memperlihatkan bentuk tubuhnya. Maka jika seseorang memakai pakaian haram yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan meskipun ia terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia masih terus memakai pakaian yang tidak diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 3 golongan manusia yang menurut para ulama istighfarnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan ampunannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat taubat yang sebenarnya tidak cukup hanya dengan beristighfar saja, tidak cukup hanya dengan memohon ampunan saja, namun ia perlu menyadari dan menyesali perbuatan dosa tersebut, dan kemudian ia meninggalkan perbuatan dosa tersebut serta mengajam tidak akan pernah melakukannya lagi. Akhir kata, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak termasuk dari salah satu 3 golongan manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.